Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nopal Hamdi dan teman saya Andika Ghazali akan menjelaskan tentang DC Power Supply. Baik, kami akan menjelaskan pengertian DC Power Supply, fungsi DC Power Supply, prinsip kerja, dan jenis-jenis DC Power Supply. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian DC Power Supply. DC Power Supply adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada dasarnya, power supply atau catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Oleh karena itu, power supply kadang-kadang disebut juga dengan istilah electric power converter. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang fungsi DC power supply. Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan dengan cara mengubah tegangan AC atau bolak-balik menjadi arus DC atau searah. Input power supply berupa arus bolak-balik AC, sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC atau arus searah. Baiklah, kita akan menuju ke pembahasan ketiga, yaitu prinsip kerja DC power supply. Di prinsip kerja DC power supply terdapat transformator atau trafo. Transformator atau trafo atau disingkat dengan trafo yang digunakan untuk DC power supply adalah transformer jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor atau DC power supply. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Yang kedua yaitu rectifier atau penyearah gelombang. Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down, rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat dua jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu half wave rectifier yang hanya terdiri dari satu komponen dioda dan full wave rectifier yang terdiri dari dua atau empat komponen dioda. Gambar rectifier atau penyearah gelombang bisa kita lihat di sini. Yang selanjutnya yaitu filter atau penyaring. Dalam rangkaian power supply atau adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berjenis elektrolit atau elko atau elektrolit kapasitor. Gambar filter atau penyaring bisa kita lihat di sini. Setelah itu, terdapat voltage regulator atau pengatur tegangan. Voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda, zener, transistor atau IC, integrated circuit. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Setelah itu kita akan menuju ke pembahasan kita yang keempat, yaitu jenis-jenis DC power supply. Jenis-jenis DC power supply yang pertama yaitu DC power supply A, AC atau DC power supply. AC atau DC power supply yaitu DC power supply yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. B, linear regulator. Linear regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi menjadi konstan atau stabil dan biasanya menurunkan tegangan DC input. Selanjutnya yang kedua, terdapat AC power supply. AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu tegangan AC ke taraf tegangan lainnya.
Contohnya AC power supply yang menurunkan tegangan AC 220 volt ke 110 volt untuk peralatan yang membutuhkan tegangan 110 volt AC, atau sebaliknya dari tegangan AC 110 volt ke 220 volt. Gambar AC power supply bisa kita lihat di sini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada switch mode power supply. Switch mode power supply atau SMPS adalah jenis power supply yang langsung mengarahkan rektifi dan menyaring filter tegangan input untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Gambar switch mode power supply atau SMPS bisa kita lihat di sini. Yang keempat ada programmable power supply. Programmable power supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya dapat dikendalikan oleh remote control melalui antarmuka atau interface input analog maupun digital seperti RS232 dan GPIB. Gambar programmable power supply bisa kita lihat di sini. Yang kelima yaitu ada uninterruptible power supply atau UPS. Uninterruptible power supply atau sering disebut dengan UPS adalah power supply yang memiliki dua sumber listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Saat listrik normal, tegangan input akan secara simultan mengisi baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban atau peralatan listrik. Tetapi jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan AC seperti matinya listrik, maka baterai akan mengambil alih untuk menyediakan tegangan untuk peralatan listrik atau elektronika yang bersangkutan. Gambar uninterruptible power supply atau UPS bisa kita lihat di sini. Yang keenam yaitu high voltage power supply. High voltage power supply adalah power supply yang dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. Hingga voltage power supply biasanya digunakan pada mesin X-ray ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang sopan atau menyinggung, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.